Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Terana Utama di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai konsep harga. Nah, sebenarnya harga itu apa sih? Harga itu merupakan salah satu unsur marketing mix yang ada di dunia perekonomian. Harga ini adalah salah satu unsur yang penting di dalam proses jual beli di pasar. Nah, dalam ekonomi, harga ini termasuk ke dalam salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Artinya, harga di sini berpengaruh kepada pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, harga ini bisa juga kita katakan adalah harga. Harga ini adalah bisa kita katakan juga dengan biaya. Artinya, produk yang ingin kita beli tentunya memiliki biaya. Nah, biaya ini berpengaruh kepada harga. Nah, dalam sejarahnya, penjual dan pembeli itu saling bernegosiasi. Itulah yang dinamakan dengan pasar perdagangan sempurna. Adanya proses penawaran dan pembelian di sana. Nah, harga itu awal mula terbentuknya harga itu terdapat pada atas permintaan dan penawaran. Artinya harga ini bisa berubah-ubah tergantung dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, dalam teori ekonomi Islam, harga tentu berbeda dengan teori yang ada di konvensional. Harga ini ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Nah, keseimbangan ini terjadi bila penjual dan pembeli harus sama-sama mencapai kesepakatan. Artinya, penjual dan pembeli mempertahankan kepentingan barang yang dijualnya tersebut. Nah, harga ini stabil jika penjual dan pembeli itu saling merelakan barang jualannya. Artinya di sini dapat dikatakan juga harga adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Harga ini adalah nominal. Barang yang digunakan adalah uang. Uang ini merupakan biaya. Harga ini adalah ketentuan barang yang dijual oleh si penjual, ini loh biayanya. Nah, harga ini yang terakhir adalah juga merupakan komponen yang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Pratama dengan NIM 3219195. Akan mempresentasikan materi yang berikutnya, yaitu yang B, kebijakan harga dalam Islam. Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Tak seorang pun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk, dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual. Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siki Rahyun, NIM 3219198. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penetapan harga. Di mana tujuan penetapan harga ini diperlukan sebagai tujuan di mana perusahaan ini agar dapat tercapai. Ada beberapa tujuan dari penetapan harga ini. Yang pertama adalah penetapan harga ini berorientasi kepada laba. Maksudnya di sini adalah perusahaan memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang tinggi. Tujuan ini dikenal juga dengan istilah
maksimalisasi harga. Ada dua jenis target laba yang dapat digunakan. Yang pertama adalah target margin dan yang kedua adalah target ROI atau return on investment. Yang kedua adalah dari penetapan harga ini berorientasi kepada volume, yang mana harga yang ditetapkan sedemikian rupa bertujuan untuk mencapai target volume pemasaran atau pangsa pasar, di mana dari orientasi ini biasanya banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan. Yang ketiga yaitu penetapan harga ini berorientasi kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Yohan Maulana dengan NIM 329194 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu yang tentang hisbah. Jadi, menurut arti bahasa, al-hisbah lebih dikenal sebagai lembaga pengawas pasar. Hisbah merupakan sebuah lembaga pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai wewenang dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perdagangan. Fungsi dari lembaga tersebut mengatur mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan aturan dalam menjalankan bisnis. Maka dapat dikatakan jika seluruh usaha yang dilakukan negara untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan, aturan keadilan dalam menjalankan semua aktivitas kehidupan dicerminkan pada instansi al-hisbah. Lembaga al-hisbah memiliki tugas yaitu memberi pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu berdasarkan haknya, dan juga menyelesaikan suatu perselisihan antara manusia dan mengajak untuk melakukan perbuatan yang baik. Ada dua macam tugas al-hisbah, yaitu yang pertama, tugas utama yaitu mengawasi secara umum tentang pelaksanaan kebijakan. Al-hisbah termasuk ke dalam lembaga hukum dan keagamaan. Kedua, tugas yang secara khusus berhubungan dengan kegiatan pasar sebagai lembaga pengawasan secara umum. Pengawasan yang dilaksanakan misalnya perdagangan dan perindustrian tentang administratif, standar produk, dan pemeliharaan kualitas. Lembaga tersebut juga secara rutin melaksanakan pengecekan takaran, kualitas barang, dan ukuran, timbangan, dan menjaga agar jual beli agar terciptanya kejujuran dan supaya harga berjalan dengan stabil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Saputra dengan NIM 32191910. Mohon izin ingin menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai peran pemerintah dalam mengontrol pasar. Nah, sebenarnya pemerintah tidak dapat menetapkan harga karena harga itu terjadi dengan sendirinya, seperti dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran barang. Ketika barang itu diminta oleh masyarakat dalam jumlah banyak, tetapi kesediaannya sedikit, maka harga tersebut akan naik. Nah, ketika barang itu ditawarkan kepada masyarakat tinggi, sedangkan masyarakat tidak menginginkannya, maka nilai harga barang tersebut akan murah. Nah, di sanalah pemerintah dapat berperan sebagai pengontrol pasar. Pemerintah dapat mengatur pasar tersebut dengan memberikan sebuah peraturan ataupun sebuah pengawasan dengan memberikan kepada pemerintah itu kepada pedagang itu seperti pengawasan, dan juga melarang pedagang untuk melakukan penimbunan barang, karena dengan penimbunan barang maka akan terjadi ketimpangan di pasar. Nah, di sanalah pemerintah harus datang dan harus bisa mengontrol pasar tersebut. Seperti kasus yang pernah terjadi, yaitu kelangkaan cabai. Kelangkaan cabai diakibatkan oleh gagal panen yang ada di daerah Jawa, karena daerah luar tidak dapat memasok ataupun mengirimkan barangnya ke dalam tempat daerah kita. Nah, di sanalah kita diminta sebagai pemerintah untuk mengaturnya. Karena kelangkaan tersebut, maka barang tersebut menjadi mahal. Bagaimana cara pemerintah untuk membantunya? Yaitu dengan memasok barang tersebut dari luar daerah yang lain. Misalnya Sumatera Barat, kelangkaan cabai merah itu terjadi kemarin sore gitu. Nah, pemerintah harus bisa membantu pedagang untuk mencari solusinya dengan mengimpor
cabai tersebut, baik dari daerah lain di luar Sumatera dan Jawa, dan juga dari luar negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, di sanalah pemerintah harus bisa menstabilkan keadaan di pasar. Terima kasih. Itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.